Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizka, NIM saya 180210002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perkembangan Ekonomi Lokal di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, untuk tugas akhir mata kuliah Pembangunan Regional. Ini saya akan membahas analisis perekonomian sebelum pandemi COVID-19. Sesuai data dari analisis perekonomian makro di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019, di mana pertumbuhan tersebut ditopang dari sektor-sektor perdagang skala besar ataupun eceran, juga dari sektor jasa seperti konstruksi dan servis. Adanya beberapa kawasan ekonomi strategi yang berdekatan dengan Kota Tebing Tinggi dan mulai beroperasinya jalan tol yang menghubungkan Tebing Tinggi dengan kota sekitarnya, juga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Tebing Tinggi di tahun yang akan mendatang. Pemerintah Kota Tebing Tinggi sendiri sangat berhati-hati dan serius dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang menitikberatkan pengurangi beban masyarakat secara langsung, seperti diadakannya operasi pasar untuk bahan-bahan pokok pada hari-hari besar keagamaan, mengadakan pasar murah, memberi bantuan bibit pertanian dan ikan, membina UMKM, dan juga mengadakan seminar ataupun diskusi tentang perspektif ekonomi Kota Tebing Tinggi setiap tahun, upaya dunia usaha bisa memperoleh informasi tentang tantangan dan peluang yang akan dihadapi. Perekonomian Kota Tebing Tinggi yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 5,51 triliun, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,7 triliun. Perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 bila dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 5,17%. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Struktur perkembangan Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 masih didomisili oleh 3 lapangan usaha utama. Yang pertama, pedagang besar seperti eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor. Yang kedua, konstruksi besar. Yang ketiga, industri pengelolaan. Tren ketiga lapangan usaha mencapai 50,30% terhadap total PDRB Kota Tebing Tinggi. Bila dilihat dari pencipta sumber pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018, lapangan usaha pedagang besar, eceran, dan persepsi mobil dan sepeda motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,93%. Diikuti konstruksi sebesar 0,81%, dan administrasi pemerintah, pertahanan, dan jasmani rohani sebesar 0,41%. Yang kedua, saya akan membahas tentang analisis perekonomian di masa pandemik. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi selama tahun 2018 di masa pandemi COVID-19, tingkat investasi di Kota Tebing Tinggi sebesar 2 triliun. Pertumbuhan ekonomi serta pendapatan mengalami peningkatan. Sedangkan angka kemiskinan untuk Kota Tebing Tinggi tercatat sebanyak 12,130 jiwa. Tetapi sesudah pandemi COVID-19 tercatat sebanyak 23.000 jiwa. Angka kemiskinan baru di Tebing Tinggi. Apabila pandemi COVID-19 tidak berhenti, Kota Tebing Tinggi akan resesi bahkan pertumbuhan ekonomi di bawah minus 2%. Hal itu disampaikan Wali Kota Tebing Tinggi melalui juru bicara Pemko Kota Tebing Tinggi yang juga Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian kepada wartawan. Terkait hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah Kota Tebing Tinggi terus berupaya dalam rangka program pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Melalui inovasi dan pembinaan usaha terus digalangkan untuk membangkitkan daya beli masyarakat. Diketahui akibat pandemi COVID-19, banyak sekali masyarakat yang terdampak ekonominya karena berkurangnya pembelian produk-produk mereka, dan tentunya sebagai pengusaha-usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, mereka harus melihat dan kreatif untuk mendapatkan peluang-peluang baru. Untuk itu, pemerintah Kota Tebing Tinggi menyatakan bahwa harus melakukan satu upaya, yaitu penambahan
benih ikan secara komunitas. Selain itu, memberikan bantuan bibit jambu madu kepada masyarakat untuk ditanam di pemukiman mereka, agar daerah ini menjadi klaster buah-buahan, khususnya jambu madu. Wali Kota Tebing Tinggi menganggap di daerah mereka agar daerah ini menjadi klaster buah-buahan, khususnya jambu madu. Wali Kota Tebing Tinggi menganggap bahwa klaster buah-buahan seperti ini menjadi sangat baik karena dapat melindungi masyarakat daerah ini dari lingkungan yang tidak sehat, sekaligus menjadikan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis kepada masyarakat. Yang ketiga, saya akan membahas tentang analisis perekonomian pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi di masa pandemi. Wali Kota Tebing Tinggi ajak warga pakai produk lokal dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Wali Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, mengajak seluruh warganya untuk menggunakan produk-produk usaha dihasilkan dari Kota Tebing Tinggi sendiri atau lokal. Wali Kota Tebing Tinggi, Insinyur Umar Junaidi Hasibuan, menilai pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 harus segera dilakukan, mengingat dampak yang dihasilkan COVID-19 selama hampir 1 tahun ini sudah menghambat pertumbuhan ekonomi di sejumlah usaha, terkhususnya di Kota Tebing Tinggi. Saat ini, banyak usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Tebing Tinggi yang pendapatannya menurun akibat pandemi COVID-19. Oleh karenanya, kita mengambil suatu tindakan atau langkah cepat membuat suatu inovasi dengan memberikan bantuan dan pembinaan usaha dalam membangkitkan daya beli dan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi juga berharap dengan adanya kebijakan tersebut, perlu dukungan masyarakat untuk mengutamakan produk-produk UMKM Kota Tebing Tinggi dalam belanja dan menggunakan hasil usaha para UMKM. Dengan adanya dukungan dan kesadaran warga masyarakat dalam menggunakan produk lokal, maka usaha pemulihan ekonomi di Kota Tebing Tinggi dapat terwujud. Disampaikan itu tentunya dengan inovasi dan kreativitas para pelaku UMKM terhadap mampu meningkatkan produktivitas. Diketahui akibat pandemi COVID-19, banyak sekali masyarakat yang terdampak ekonominya karena berkurangnya pembeli dari produk-produk mereka, dan tentunya sebagai pengusaha usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, mereka harus bergeliat dan kreatif untuk mendapatkan peluang-peluang baru. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.